Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Bapak dulu. Halo. Yap. Saya Irianto Ibrahim. Saya staf pengajar di FKIP di UHO. Tapi sekarang saya ketua Prodi Pendidikan Seni S2 di Pasca Sarjana UHO. Tadi kalau teman Anda bertanya, namamu siapa sih? Nama saya Tessa Winarni, Pak. Ya, kalau Tessa tadi tanya tentang Orde Baru ya? Ya, Pak. Orde Baru itu tahun 9... Oh, kalau sejak awal ya di masa Soeharto, lalu gonjang-ganjingnya di tahun 97 sampai jatuhnya 98. Kebetulan saat itu saya sudah mahasiswa. Oh, iya. Oke, saya waktu itu sudah mahasiswa, jadi kalau secara politik pertama, ya memang karena kita itu tidak ada ruang untuk berbicara. Ya kan, dulu itu betapa pembungkaman luar biasa, dan dulu masih ada dui fungsi ABRI. Ya toh? Nah, masih ada dui fungsi ABRI. Pokoknya takut-takutlah kita dulu itu. Lalu ada satu gerakan yang sebetulnya dipicu oleh urusan ekonomi. Inflasi. Oh iya. Tahun 97 rupiah anjlok, dan itu jadi pemicu bahwa kita harus berbenah. Nah, dan gagasan besarnya itu awalnya mau revolusi, tapi kemudian dibuat jadi reformasi. Begitu kira-kira. Kasih Pak untuk Itu saja? wawancara hari ini. Itu saja? Oke, nice to meet you. Thank you. Bye. Have a nice day. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Kami dari kampus untuk menanyakan tentang bagaimana kondisi ekonomi pada masa Orde Baru. Tapi mohon maaf kalau Bapak bisa sebut namanya dulu. Oke. Ya, Bapak. Iya begitu. Kalau lagi moneter ya, iya itu keuangannya susah, perusahaannya agak susah, begitu aja. Jadi banyaklah kekurangannya gitu kalau dulu, kalau lagi moneter gitu. Pas masa Orde Baru itu ya langsung ke reformasi. Kalau tentang masyarakatnya Pak atau politiknya untuk Bapak alami? Kalau masyarakat ya gitu, kalau di perkampungan gitu biasa-biasa aja. Soalnya kan kalau di perkampungan ada yang nanam padi gitu, nggak terlalu kayak di kota-kota kan beli beras apa itu. Nah itu kalau di perkampungan gitu aja. Kalau tentang politiknya Pak? Kalau tentang politik itu mas, itu nggak tahu. Kalau militer? Nggak tahu juga itu militer. Kalau perbandingan ekonomi sekarang Kalau bagaimana perasaan Bapak perbandingan ekonomi tentang sekarang dan dulu? Ya kalau itu ya gimana ya? Kalau dulu emang sih perekonomian gampang sih. Sekarang juga gimana ya, agak-agak menurun gitu sekarang. Masih labil gitu. Yes. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Rahmat. Pak Rahman. Rahmat. Oh iya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Mas. Oke. Pak. Baik Pak, kami dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Halu Oleo ingin sedikit mewawancari Bapak tentang
bagaimana sih kondisi politik dari masa Orde Baru ke sehingga reformasi? Mungkin Bapak pernah mengalaminya, mungkin bisa sedikit memberikan apa gambaran tentang masa Orde Baru hingga reformasi. Oke, ya. Jadi kalau saya tidak salah, perkenalkan ya. Ya, Pak. Nama saya Abdul Rahman. Saya bekerja di Perpustakaan Provinsi. Sehari-hari saya adalah seorang pustakawan, ya. Pustakawan. Sejarah ini menarik ya, sejarah menarik. Jadi kalau bicara mengenai reformasi, itu kalau tidak salah 98 ya, 98. Perlu adik-adik ketahui, 94 itu saya masuk kuliah. 94 saya masuk kuliah, dan alhamdulillah saya merasakan sendiri bagaimana perubahan dari Orde Baru ke reformasi. Ketika demo besar di Kendari ya, saya juga ikut. 98 itu kita mahasiswa semangat banget ya. Pada dasarnya situasi politik di saat Orde Baru itu stabil sebenarnya. Itu paling bagus ya, di Orde Baru itu bagus. Hanya mungkin di akhir-akhir ketika tahun 97 atau 96 itu mulai ada gejolak politik dipengaruhi oleh ekonomi. Ekonomi di mana mulai dari Bangkok itu, dari Thailand terjadi resesi, itu berlanjut sampai ke Indonesia, inflasi, harga-harga naik, sehingga seperti saat ini mungkin kondisinya ya, situasinya seperti saat ini, banyak demo akhirnya. Dan puncaknya di bulan Mei itu Pak Harto mundur. Jadi pada dasarnya Orde Baru itu bagus, baik, stabil, keamanan terjaga, hanya memang faktor ekonomi mempengaruhi sehingga Orde Baru itu akhirnya tumbang, dan itu banyak faktor dari luar. Kalau reformasi, artinya peralihan dari Orde Baru ke reformasi, kalau saya merasakan itu sebenarnya pada awal-awalnya tidak stabil, malah tidak stabil, walaupun memang kebebasan pers itu mulai lebih bebas ya, lebih bagus, sehingga lebih banyak sekali berita-berita, kemudian kita lebih akses informasinya lebih terbuka, ya kan? Reformasi yang paling bagus menurut saya itu di masa B.J. Habibie ketika beliau menjadi presiden ya. Walaupun tidak lama, tetapi undang-undang banyak undang-undang bisa dilahirkan, kemudian nilai rupiah juga, bayangkan dari naik 16.000 sekian itu bisa stabil, walaupun memang catatannya Timur lepas saat itu ya. Timur tahu Timor Leste? Iya, tahu Pak. Dia lepas saat itu ketika pemerintahan B.J. Habibie. Dan seiring dengan reformasi, iklim demokrasi bagus, terjadi pemilu langsung. Bahkan ketika reformasi saya juga sempat mendaftar menjadi anggota dewan loh. Iya, banyak sekali partai politik kan. 98 itu banyak sekali partai politik. Saya juga masih mahasiswa saat itu. Banyak teman-teman yang menawarkan, ini ada partai baru. Saya masuk, saya jadi caleg, tapi yang pilih saya hanya 3. Yang pilih saya itu 3, bapak, ibu, dan kakak saya yang pilih. Tidak lolos akhirnya, tidak lolos. Tapi ya sudahlah, pengalaman itu reformasi. Jadi reformasi ini menciptakan banyak peluang, artinya banyak orang yang bisa berpartisipasi di politik, ya kan, terbuka. Apalagi dengan pemilu langsung ya, pemilu kada langsung, sehingga banyak orang yang dulunya mungkin tidak kepikiran dia bakal jadi bupati, wali kota, itu bisa menjadi pemimpin saat ini. Jadi ada hal yang plus, artinya banyak hal yang positif di Orde Baru, banyak hal positif di reformasi. Saya pikir politik itu akan stabil kalau ekonominya juga stabil. Saat ini mungkin adik-adik juga merasakan ya situasinya juga mungkin situasi politik mungkin lagi naik turun, tapi mudah-mudahan bisa sampai selesai lah ya reformasi ya. Mungkin itu saja. Oh iya. Iya. Ada lagi yang lain? Kalau perbedaan antara kondisi ekonomi pada masa Orde Baru sampai sekarang, Pak? Ya, saya katakan tadi kalau yang kondisi ekonomi sebenarnya di Orde Baru itu lebih stabil ya. Hanya mungkin di akhir-akhir aja 97-98 itu mulai ada faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu mulai dari Bangkok itu badai resesi mulai datang sampai ke Indonesia, dan kondisinya mirip dengan sekarang. Nilai rupiah anjlok, kemudian terjadi inflasi dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah itu mismanagement dari pemimpin, tapi pada dasarnya faktor ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi politik.
kalau ekonomi bagus biasanya politiknya stabil ya. Politiknya stabil. Kalau reformasi saat ini mungkin seperti kondisi mirip-mirip akhir Orde Baru lalu lah. Banyak demo dan sebagainya, tapi mudah-mudahan saya kira pemerintah juga berusaha untuk menstabilkan ya, berusaha, dan kita berpikir positif bahwa pemerintah akan tetap berjalan sesuai dengan tujuannya, mensejahterakan rakyat. Oke, saja cukup ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Iya. Oke, terima kasih. Izin bertanya Pak, yang kita alami tentang masa Orde Baru, tentang ekonominya, atau apa? politik, militernya, daerahnya. Pertama mengenai ekonomi ya, Iya. khusus di Kota Kendari, karena saya besar di Kota Kendari, jadi mengenai ekonominya itu pertama dari segi pendapatan masyarakat itu di bawah rata-rata. Ya, itu di sekitar tahun 1970-an sampai ketika 98 ya, reformasi. Itu pendapatannya di bawah rata-rata dan tingkat pengangguran tinggi. Tingkat pengangguran tinggi dan tingkat konglomerat tidak tinggi. Itu saja konglomeratnya. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya di Kota Kendari, mulai dari tamatan SMA sampai sarjana itu tingkat penganggurannya tinggi. Kebetulan saya juga salah satu orang yang pernah mengurus, ada kartu kuning dulu di Departemen Tenaga Kerja. Itu kartu khusus untuk mendata para pengangguran yang mau bekerja. Kartu tenaga kerja ya, Provinsi Sulawesi Tenggara dulu. Dan banyak pabrik buka, tapi pabrik-pabrik yang bersifatnya di luar kota. Dan itu pun kalau masuk bekerja sesuai dengan rekomendasi aja, bukan dengan sistem seleksi seperti itu. Dari segi ekonomi sehingga pendapatan masyarakat rendah, tapi ketahanan pangan kuat. Karena dari pemerintah terus menyediakan sumber atas makanan sumber bahan pokok ya, seperti beras, sembako, sayur mayur itu pemerintah terus berusaha sediakan, walaupun dengan pendapatan di bawah rata-rata. Sama dengan pegawai negeri juga, bahkan banyak yang tidak mau jadi pegawai negeri, berbeda dengan sekarang. Saya juga salah satu pelakunya, tidak mau jadi pegawai negeri karena berpikir ya gajinya rendah. Terus kalau mengenai politik, ya politik pusat ya, politik dari pusat, istilahnya bukan bottom up, bukan bawah ke atas, dari atas ke bawah, selalu dari pusat, mulai dari pemerintahan ya, gubernur ditunjuk sama presiden, Iya sih, kami patok sama presiden. rektor ditunjuk sama menteri, belum ada enggak seperti sekarang ya. Jabatan-jabatan lain ditunjuk dari pusat. Dan kalau dari segi politik sudah tahu ya, yang masih Golkar Golkar di bawah pemerintahan. Ya dari segi militer ya. Iya. Dari segi militer ya terlihat karena pemimpinnya tentara, jadi semua tertata rapi dan satu komando. Berarti Pak dulu kalau yang militer hanya dikuasai oleh tentara saja. Tentara dan Sedangkan- polisi dengan masing-masing dengan, tapi satu komando tetap. Satu komando selalu dari pusat. Mungkin sampai sekarang masih berlaku, tapi sekarang lebih enak, lebih terbuka, ada kritik-kritik, ada apa. Kalau dulu nggak bisa kritik-kritik. Apalagi Kondisi daerah di sini. kondisi daerah pertama dari segi apanya nih kan, dari segi kultur, dari segi budaya. Kultur. Kalau dari segi kultur ya namanya di kota kan, diasimilasi untuk ini ya, untuk di Kota Kendari sebagai ibu kota.
asimilasi dari beberapa suku, dari suku asli, beberapa suku asli dan suku pendatang. Kalau suku asli kan dari suku Tolaki, pendatang ya dari suku Bugis Makassar, suku Raha, dari Buton. Itu kalau untuk itunya. Nah, saja. Terima kasih informasinya Pak. Siap, makasih banyak. Terima kasih. Iya. Atas nama siapa Pak? Munawar Gibran, Tulis. nah, seniman. Kelahiran